penggunaan PLTS atap sekarang ini itu bisa menghemat biaya listrik gitu ya, itu bisa sekitar 10 hingga 25% gitu. Jadi memang angka tersebut signifikan, apalagi kalau penggunaan energinya cukup besar. Yang sedang dieksplor oleh pemerintah dan juga sektor industri, gimana caranya batu bara dicampur, bukan bensin dioplos ya, tapi batu bara dicampur dengan biomass, biomasa yang namanya co-firing. Jadi ada opsi seperti itu juga. Kan punya anak perusahaan yang masang juga, masang membangkit surya atap juga gitu. Anggota IC juga ya? Iya. Anggota IC juga. Oh, itu ada gimana kompetisinya tuh? Apa yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah, industri, masyarakat sipil untuk bisa mendorong lebih cepat implementasi dekarbonisasi industri? Apakah harus menunggu peraturan menteri tadi, atau misalnya ada hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh kita bersama itu? Halo, balik lagi di Jelasin Dong bareng gue Harul Anam, Retno. Buat kalian yang ingin baca laporan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik tempo.co. Jangan baca dan sebarkan produk bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Dan hari ini kita punya edisi spesial ini Mbak. Kita ingin ngomongin soal anomali iklim, anomali bumi. Kemarin hujan gede kan Jakarta, itu anomali. Jadi hujan yang turun tidak pada waktunya. Biasanya kan Juli, Agustus kita sudah masuk ke musim kemarau ya, tapi kemarin hujan gitu. Ini adalah salah satu contoh dari dampak perubahan iklim gitu, yang terjadi karena gas rumah kaca. Apa itu? Apa aja tuh? Ini nih. Jadi gas rumah kaca itu adalah peningkatan gas karbon dioksida, gas metana, termasuk polutan yang ada di permukaan bumi kita. Penyebabnya apa? Apa aja? Penyebabnya ya tadi gas-gas polutan itu bisa dikarenakan asap kendaraan, ada asap pembangkit listrik batubara yang paling tinggi, dan satu lagi adalah asap dari aktivitas industri. Ini yang kita mau bahas. Iya. Ini termasuk juga bikin bumi makin panas juga kan ya? Betul. Oke, untuk ngejelasin isu tersebut kita sudah kedatangan 2 tamu istimewa. Ada Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia, Mada Ayu Habsari. Selamat datang, Mbak. Dan kemudian ada Daniel Mainat Samosir. Nah, ini beliau adalah Sustainable Energy Transition in Indonesia. Nah, acara ini kolaborasi dengan SETI, ini Sustainable Energy Transition in Indonesia, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam waktu dekat, Mbak, mungkin Mbak Mada, Mas Daniel juga udah ikut memantau ya. Waktu di Brazil kemarin, Presiden Prabowo kan sudah menyampaikan Indonesia punya komitmen untuk melakukan transisi energi 100%. Tapi waktu itu konteksnya untuk penggunaan biofuel ya. Karena kita punya banyak CPO dan Brazil juga jagonya ya di bidang biofuel gitu ya. Dan di rencana usaha penyediaan tenaga listrik tahun 2025-2034 yang baru saja keluar, itu kan sudah ada komitmen net emisi 2060 ya, walaupun masih tetap bakar batu bara gitu kan. Nah, tapi ada satu komitmen nih yang rasanya belum banyak dibicarakan, yaitu soal, tadi Mbak Ira sudah menyinggung, soal industri kita yang masih banyak menggunakan energi polutif gitu. Nah, belum banyak komitmen dari pemerintah bahwasanya kapan dan bagaimana industri kita melakukan dekarbonisasi. Menurut Mbak Mada, Mas Daniel, kira-kira apakah industri nasional kita itu punya peluang untuk melakukan dekarbonisasi dan bagaimana kira-kira caranya? Terima kasih Mas Anam. Untuk dekarbonisasi industri, menurut kami dari SETI bahwa dekarbonisasi industri ini cukup mendapatkan perhatian dari pemerintah, terutama di Kementerian ESDM, di Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi, Dirjen EBTKE, dan juga di Kementerian Perindustrian, yaitu Pusat Industri Hijau. 2 instansi pemerintah ini adalah 2 diantaranya yang paling fokus untuk dekarbonisasi di industri. Dan mungkin bisa ditambahkan juga oleh Mbak Mada nantinya kira-kira apa langkah-langkah dari pemerintah untuk turunannya menuju dekarbonisasi industri. Terima kasih Daniel. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan mengenai dekarbonisasi industri, sebetulnya saat ini pemerintah concern sekali ya dengan isu bagaimana industri bisa melakukan pengurangan emisinya, yaitu dengan cara salah satunya penggunaan PLTS, di mana di sini adalah PLTS atap. Industri saat ini memang diharapkan dapat mengisi porsi energi mereka menggunakan renewable energy.
di mana mungkin ini salah satu permintaan dari headquarter mereka, contohnya seperti itu, karena mereka punya kebutuhan ekspor, mereka juga perlu ada komitmen lah ya untuk dekarbonisasi ini gitu, sehingga dirasakan menggunakan PLTS atap ini merupakan salah satu solusi dalam usaha mereka untuk menurunkan emisi proses operasional atau produksi mereka, seperti itu. Iya Mbak, memang di industri itu banyak yang menggunakan, udah ada beberapa terutama untuk industri multinasional ya, yang menggunakan PLTS atap sebagai karena ada tuntutan dari global gitu. Tapi sebenarnya bagaimana ini supaya tidak hanya menjadi portfolio, tapi juga memang ini menguntungkan gitu Mbak. Betul. Nah, jadi kalau Mbak Retno tahu gitu ya, bahwa memang penggunaan PLTS atap itu gitu ya, saat ini jauh lebih murah daripada menggunakan biaya PLN yang existing seperti itu. Sehingga memang industri selain mereka juga menurunkan emisi, mereka juga bisa menghemat, kita bicara dari sisi pembayaran listrik seperti itu. Dan nilainya cukup signifikan gitu, sehingga memang langkah-langkah ini menjadi sekarang benar-benar nih dari sisi industri mau banget gitu Mbak untuk melakukan pemasangan PLTS atap seperti itu. Iya, ya. Kalau Mas Daniel kira-kira seberapa besar peran dari dekarbonisasi industri untuk ikut menurunkan net emisi kita, Mas? Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mada melalui PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, itu adalah salah satu contoh dari energi terbarukan yang bisa dipakai di sektor industri. Namun ada juga cara-cara lain yang bisa kita lakukan sebagai industri untuk melakukan dekarbonisasi, seperti efisiensi energi, itu juga melakukan penghematan, jadi hemat uang dan juga hemat emisi. Lalu ada penggunaan PLTS dan juga energi baru terbarukan lainnya seperti district cooling dan heating, dan juga banyak sekali cara-cara lain untuk industri bisa menuju ke dekarbonisasi seperti itu. Kalau bicara soal keuntungan, boleh dielaborasi lebih detail nggak Pak? Gimana sih gambarannya bahwa memang ini nih menguntungkan, nggak cuma buat portofolio kita untuk nanti jadi cari pembiayaan ke lembaga keuangan gitu, bahwa ini memang menguntungkan buat perusahaan gitu. Ya, jadi kalau misalnya ini sebagai contoh aja gitu ya, Mbak Retno. Jadi kalau misalnya penggunaan PLTS atap sekarang ini itu bisa menghemat biaya listrik gitu ya, itu bisa sekitar 10 hingga 25% gitu. Jadi memang angka tersebut signifikan, apalagi kalau penggunaan energinya cukup besar. Dan di sini kan kita tahu bahwa industri itu biasanya mereka menggunakan skala besar seperti itu. Dan kalau kita lihat gitu, tadi Mas Daniel sempat sampaikan gitu bahwa tidak hanya PLTS tapi juga ada energi efisiensi. Jadi ini adalah dua hal yang saling complementary seperti itu. Jadi pertama diturunkan dulu demand-nya, setelah ada penurunan demand dengan penggunaan produk-produk yang jauh lebih hemat energi gitu ya, dan setelah itu ditambah dengan PLTS itu sendiri. Jadi penghematannya itu bisa sangat dirasakan oleh industri ya. Dan kemudian kalau misalnya kita bicara dari sisi pemerintah gitu ya, jadi pemerintah saat ini sangat mendorong dengan cara apa? Mereka mengeluarkan regulasi-regulasi yang memang sangat mendukung kegiatan ini. Kalau dirasa banyak pihak bilang bahwa regulasi kemarin-kemarin ini kayak belum pas seperti itu. Nah, kami dari asosiasi, kebetulan dari asosiasi kami dari Asosiasi Energi Surya Indonesia, kita juga memberikan masukan kepada pemerintah gitu ya tentang bagaimana implementasi yang benar. Karena kadangkala regulasi dibuat, tapi kan mungkin pada saat pembuatan pada saat proses implementasi nanti mungkin ada saja kendalanya seperti itu. Nah, dengan adanya masukan dari asosiasi, kita berkolaborasi dengan baik dengan para stakeholder, itu akhirnya kita mencoba mencarikan kayak memuluskan satu regulasi supaya pada saat implementasi dapat berjalan dengan baik. Dan itu saat ini sedang terjadi. Oh, itu berarti regulasi yang terbaru ini sudah merupakan hasil dari kolaborasi atau masukan dari pelaku industri juga ya? Betul sekali, betul sekali. Jadi saat ini pemerintah sedang melakukan revisi, terutama untuk peraturan menteri mengenai PLTS atap yang pemakaian sendiri. Dalam rangka itu mendorong penggunaan di sisi industri, karena kan industri sekarang penggunaannya size-nya mungkin roofnya bisa mungkin dengan daya yang mereka sekarang gunakan, tapi roofnya masih kecil, dicarikan lagi dong solusinya itu apa gitu. Nah, dengan itu harus didukung oleh satu regulasi gitu. Terus kemudian dari sisi lain yaitu nilai ekonomi karbon, itu termasuk dalam salah satu poin perubahan dari permen, karena sebelumnya kan dimiliki oleh pemerintah, namun sekarang bisa dimiliki oleh badan usaha, dan ini
langkah yang sangat strategik gitu ya pemerintah jika memberikan hal ini, karena industri dalam hal dia ingin memasang PLTS, dia membutuhkan sertifikat karbon itu sendiri untuk pembuktian gitu, karena mereka harus ekspor produk dan lain sebagainya, bahwa menunjukkan kami sudah menggunakan energi bersih seperti itu. Nah ini perdebatan agak lalu tuh Mbak. Jadi kira-kira siapa itu yang berhak mengklaim ini ya karbonnya itu ada yang masang. Nah karena gue yang masang nih, harusnya gue yang ngambil. Iya, betul. Terus pemerintah, ya kan ini ada di Indonesia, kira-kira begitu. Tapi mestinya ini nanti akan selesai di peraturan yang baru. Betul. Ini ya. Jadi sudah ada revisinya, jadi spill sedikit. Ini sudah ada public hearing pertama gitu ya. Coming soon. Iya. Mudah-mudahan bisa segera diimplementasikan. Oke, saya mau ke ini Mas Daniel lagi nih dari Sustainable Energy Transition in Indonesia. Kira-kira ini kalau dari pemetaan SETI ya, apa yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah, industri, masyarakat sipil untuk bisa mendorong lebih cepat implementasi dekarbonisasi industri? Apakah harus menunggu peraturan menteri tadi, atau misalnya ada hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh kita bersama gitu, Mas? Wah, menarik pertanyaannya. Jadi kalau misalnya industri mau dekarbonisasi, sebenarnya gak harus dengan cara-cara yang besar dahulu. Banyak sekali cara-cara simple yang bisa dilakukan dengan cost yang sangat rendah dan bisa memberikan impact untuk pengurangan emisi yang cukup signifikan gitu ya, seperti efisiensi energi. Apakah harus dengan mengganti alat langsung gitu ya, mengganti kompresor, boiler dan lain-lain? Belum tentu. Misalnya ada cara-cara lain seperti pengaturan penggunaannya, pemasangan beberapa komponen yang menyebabkan penggunaan listriknya jadi turun, pemasangan insulasi di pendingin, dan banyak cara-cara, trik-trik simple yang membuat industri bisa hemat energi. Seperti tadi yang disampaikan Mbak Mada, selain hemat emisi juga hemat biaya. Jadi secara keekonomian itu cara yang paling mudah sebenarnya untuk industri dekarbonisasi. Nah, kalau moving forward untuk ke tahap selanjutnya yang lebih besar, itulah di situ ada peranan SETI juga masuk. SETI ini adalah proyek kerjasama dari Indonesia Jerman gitu ya, yang difunding oleh International Climate Initiative dan menunjuk GIZ sebagai head of consortium. Dan kami mengajak ISR, WRI, dan juga Cerah yang membuat podcast hari ini. Dan kami bekerjasama dengan Kementerian SDM, Dirjen EBTKE, untuk meningkatkan dekarbonisasi industri di Indonesia. Salah satunya, karena kita ada 4 pilar, ada dekarbonisasi perkotaan, dekarbonisasi industri, dan juga sustainable finance dan policy. Namun topik hari ini, saat kita fokus ke dekarbonisasi industri, maka SETI mengambil peranan membuat Industry Energy Lab. Di situ kita mengajak beberapa perusahaan untuk ayo kita audit dulu energinya. Kira-kira penggunaan pabrik di saat ini apakah boros atau hemat? Kebocorannya di mana? Apakah bocor borosnya di kompresor, di boiler, atau borosnya di pendingin, atau di sistem kelistrikan dan lain-lain? Akan ketahuan dalam energi audit namanya, audit energi. Lalu setelah itu masuk strategi nih, kira-kira apa teknologi yang mau dipakai? Tadi yang murah dulu atau yang langsung mau yang besar investasinya, itu tergantung dari perusahaan nantinya. Dan kita juga bantu untuk previsibility study untuk teknologi-teknologi tersebut, dan mudah-mudahan semakin banyak industri yang mengadaptasi dekarbonisasi industri. Dan teknologi-teknologi lain selain pembangkit tenaga surya yang pastinya sudah terbukti ampuh dan manjur gitu ya untuk dekarbonisasi industri, tapi kita juga mendorong teknologi lain untuk juga ikut ambil bagian dalam dekarbonisasi industri. Itu audit itu sedang dilakukan atau gimana tuh? Dan betul. Siapa yang melakukan gitu? Sedang dilakukan. Jadi sekarang kita ada di batch pertama, gitu ya, di tahun 2025 ini kita bekerjasama dengan 14 perusahaan dan 5 diantaranya yang melakukan energi audit. Kita diaudit oleh konsultan independen, oleh konsultan energi auditor independen, dan mereka yang melakukan inspeksi ke masing-masing industri ini gitu ya. Kira-kira. Boleh di-spill nggak industrinya? Industrinya sektornya aja kalau nggak bisa namanya. Betul. Sekarang kita ada sektor di pulp and paper, lalu ada sektor tekstil and apparel, dan juga food and beverage. Itu 3 di antara 9 sektor industri prioritas pemerintah. Ini multinational company semua? Multinational company ada, yang lokal juga ada. Oh, gampang berarti pemetaan, Mbak. Karena pemain cuma itu aja, Mbak. Tapi yang penting adalah tekstil, karena ini memang paling intensif energi ya. Iya, 1 dari 9 yang
intensif energinya. Nah, ini kalau kita pengen menjawab keraguan masyarakat ya, keraguan industri termasuk juga keraguan pemerintah ketika kita bicara dekarbonisasi industri, pasti asosiasinya adalah mahal, ya kan? Karena satu, kalau misalnya opsinya energi surya berarti harus pasang PLTS atap. Lalu kemudian mengganti energi-energi lain yang sebelumnya lebih murah, misalnya mengganti energi batu bara atau mengganti gas industri gitu kan. Nah, apakah benar dekarbonisasi industri pasti mahal, pasti ada ongkosnya? Ya, kalau bicara pasti ada ongkosnya, pasti ada, Mas. Nah, cuman kalau mahal sebetulnya udah enggak gitu ya. Karena memang semakin tahun ke sini gitu ya, PLTS itu jauh lebih murah. Kita bisa bilang bahwa dulu investasi di awal gitu ya, ini perbandingan aja komparasi di 2015, misalnya per megawatt itu 1,5 juta US dollar, misalnya seperti itu. Tapi sekarang udah tinggal 700.000. Artinya apa? Ada gap yang sudah cukup jauh gitu ya. Artinya kalau orang mau berinvestasi sudah tidak terlalu terbebani seperti dahulu. Makanya kenapa 1 tahun terakhir ini itu terlihat sekali ya animo dari industri untuk melakukan pemasangan PLTS. Karena memang harga yang tadi sudah turun, manfaatnya juga banyak ya, terutama untuk penurunan emisi, dan mereka sudah pledge biasanya bahwa kami akan melakukan semacam kayak roadmap lah ya, penurunan dekarbonisasi di industri mereka. Nah, kita bisa melihat berapa sih animonya sebetulnya. Jadi tahun lalu gitu ya, kita sudah mulai diperkenalkan dengan Permen nomor 2 ya, mengenai rooftop itu sendiri. Nah, di situ pada saat tahun lalu itu di Juli 2024 itu aplikasi itu mencapai 565 megawatt dalam 1 bulan. Aplikasi yang pengen masang. Betul. Para industri ini. Betul, betul sekali. Dia campur ya. Memang ada industri dan residensial. Cuman kalau kita ngomong percentage pasti akan lebih besar di industri. Nah, di 2025 di Januari lalu itu mencapai 420 megawatt. Kurang lebih ya angkanya seperti itu. Jadi betapa bisa dibayangkan dalam waktu hanya 1 tahun dengan 2 kali periode aplikasi itu hampir mencapai 1 gigawatt. Itu kan artinya animo yang sangat tinggi ini karena melihat manfaat, harga juga lebih murah, secara penghematan billing electricity mereka juga cukup signifikan. Jadi saya rasa kita sangat yakin lah bahwa PLTS ini akan menjadi salah satu tulang punggung transisi energi di Indonesia. Itu on grid semua ya Mbak ya? Saat ini masih on grid. Ke jaringan PLN berarti ya? Betul sekali. Nah itu apa yang membuat harga bisa turun sampai 50% Mbak? Apakah rantai pasoknya kita sudah ada semua atau ada regulasi mungkin seperti apa yang mendukung tuh? Nah, jadi kalau kita bicara rantai pasok, memang saat ini pemerintah kita memang sedang dalam proses membangun seperti itu. Tapi memang harga dari solar panel sendiri memang sudah mengalami perubahan cukup jauh ya. Jadi semua seperti contohnya solar panel, inverter, cabling, mounting, semua satu sistem dari atas itu memang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kenapa? Karena volume dari ya tadi animonya semakin tinggi, otomatis volume produksi semakin tinggi, harga pasti bisa jatuh lebih murah seperti itu. Jadi memang simply tentang bagaimana kita bisa membuat demand itu sendiri sebetulnya. Jadi semakin banyak pengguna, makin masif, bisa menurunkan harga ya. Betul sekali. Betul, dan itu juga yang didorong oleh SETI, bagaimana tidak hanya energi surya yang sudah scale-nya besar di industri, bagaimana solusi-solusi lain seperti energy savings, gitu ya. Kita juga dorong bantu pemerintah, Kementerian SDM melalui Permen ESCO, Energy Saving Company. Di sini kita juga sebagai SETI mendorong hal itu supaya kedepannya yang murah tidak hanya PLTS, tetapi banyak solusi-solusi lain yang bisa lebih membantu lagi industri untuk dekarbonisasi. Iya. Kira-kira nih kalau keuntungan industri, kita kan ngomong pemerintah ada untungnya ya, kemudian lingkungan juga pasti ada untungnya ketika ada dekarbonisasi. Nah, industri sendiri, apa kira-kira keuntungan yang mereka dapatkan secara langsung? Katakanlah, kalau MNC mereka pasti ini ya, ada dorongan baik itu dari tadi shareholder mereka maupun investor mereka untuk semakin hijau operasinya. Sementara untuk yang non-MNC katakanlah, apa keuntungannya ketika mereka menerapkan dekarbonisasi? Apakah mereka berhasil katakanlah membuka pasar-pasar baru, konsumen-konsumen baru yang sangat perhatian dengan
karbon yang mereka hasilkan? Betul sekali Mas. Jadi kalau misalnya sekarang kan memang dicari ya produk-produk yang kita bisa bilang adalah kayak green product seperti itu. Jadi market pasti terbuka. Kemudian dari sisi lembaga keuangan pun jauh lebih mau membiayai produk-produk yang memang sudah memiliki komitmen menggunakan energi bersih seperti itu. Dan kita juga yang perlu diingat juga bahwa dengan semakin banyaknya PLTS ini bisa masuk ataupun tadi sempat disampaikan ada energi efisiensi masuk, artinya kita bisa meng-create green job seperti itu. Dan ini juga merupakan salah satu phase yang penting gitu ya bagi industri itu sendiri maupun lingkungannya, karena artinya kita bisa melibatkan generasi muda jauh lebih banyak untuk masuk ke industri hijau ini seperti itu. Iya. Kalau di negara-negara lain misalnya tujuan-tujuan ekspor kita ya, Amerika, Eropa, kemudian mungkin negara-negara maju, mereka sudah mensyaratkan supaya supply chain produksi kita harus hijau semua atau? Ya, betul. Jadi kalau misalnya kita melihat persyaratan ya, kita sering lihat misalnya ada offering gitu ya. Biasanya memang ada percentage gitu ya, walaupun memang belum 100%, tapi porsinya sudah semakin meningkat setiap tahunnya seperti itu. Jadi kalau ada kayak klausul-klausul gitu ya, jadi mereka udah bilang bahwa kalau ada penggunaan energi bersih dapat poin sekian, semacam itu. Jadi kita juga pernah berbicara dengan beberapa seller lah ya, bahwa mereka dapat bayar kalau ada requirement-nya adalah misalnya tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur, misalnya seperti itu, harus mengikuti ada namanya kayak inclusivity, JETSI gitu ya, gender inclusion dan lain sebagainya. Kemudian ya tadi penggunaan energi bersih, terus apakah penggunaan energinya sudah dihemat juga. Jadi memang ada beberapa tahapan yang harus dilalui gitu ya kalau misalnya industri ini ingin berkembang jauh lebih besar seperti itu. Jadi nilai tambah lah ya. Betul sekali. Dari industri tersebut. Tapi dari sisi harga apakah produknya menjadi lebih kompetitif atau karena kan pasti cost-nya lebih mahal kan ya? Gimana tuh Mbak? Nah ini Mas Daniel bisa sharing nggak? Jadi energi bersih belum tentu mahal gitu ya. Jadi ada beberapa solusi-solusi sustainability atau renewable energy yang sudah lebih murah daripada solusi yang konvensional. Contohnya PLTS ini, tenaga surya. Dan beberapa lagi juga bisnis model yang membuat produsen, yang membuat industri tidak harus mengeluarkan dana terlebih dahulu. Jadi investasinya nol. Gimana tuh Mas? Itu adalah skema titik-titik as a service. Misalnya kalau skemanya adalah cooling gitu ya, cooling as a service. Misalnya tadi solar energy, banyak sekali perusahaan-perusahaan di bawahnya ISC yang juga punya solusi solar as a service gitu ya, di mana perusahaan ini tidak perlu mengeluarkan sepeser pun untuk capex, tapi yang bayar per kWh itu ya. Yang bayar per kWh, contohnya kalau surya atau kalau berapa energy efficiency company yang as a service itu sharing savings. Penghematannya berapa, nanti share dibagi sekian ke penyedia jasanya seperti itu. Oh ya, kalau dulu ya awal-awal perkembangan energi surya di Indonesia itu kan sering menggunakan produk-produk impor. Tapi belakangan sudah ada industri nih yang mulai investasi untuk membangun panel surya terutama. Dan ada beberapa ketentuan, misalnya kalau masuk proyek PLN dia harus menggunakan produk TKDN. Nah, kalau yang di atap yang tidak masuk proyek PLN, apakah kena ketentuan tersebut penggunaan panel surya TKDN? Kalaupun kena misalnya nanti, itu kira-kira apa nih dampaknya terhadap industri? Ya, jadi untuk sampai hari ini memang belum ada ketentuan seperti itu, Mas. Dan kebetulan local manufacturer yang kita ngomong itu tier 1 gitu ya, skalanya kebetulan member di IC gitu. Trina jadi, ya? Iya betul, MI. Nah jadi kita cukup berbangga gitu ya bahwa di member IC saat ini cukup beragam gitu. Jadi kita member kita tuh dari hulu dan sampai hilir gitu ya, komplit. Dari produsen panel surya. Betul, hingga lembaga keuangan, ada developer, ada lembaga inspeksi teknis, ada konsultan. Jadi
memang di ISC kita mau membentuk satu ekosistem yang kuat. Jadi bukan hanya panelnya ya Mbak ya, semua ekosistem itu mulai pembiayaan, lembaga pembiayaan pun ada di dalam anggota asosiasi itu ya? Betul sekali. Kenapa kita memang cukup beragam gitu ya member kita, karena memang kita ingin mendengarkan suara dari banyak pihak gitu. Karena itu salah satu menurut kami ya, itu adalah hal yang pas gitu, karena kalau misalnya kadang-kadang kalau terlalu homogen asosiasinya, kita nggak pernah bisa dengar nih suaranya dari pihak lain itu seperti apa. Nah, dengan adanya satu komunitas yang sama gitu, tujuannya adalah mengembangkan PLTS, kita jadi tahu nih challenge-nya apa saja, bagaimana kita mencarikan solusinya gitu. Kalaupun nggak ketemu solusinya di dalam internal asosiasi, kita akan memberi masukan nih ke pemerintah. Kita sulitnya adalah ini dan ini, misalnya seperti itu. Dan so far gitu ya, hal tersebut ditanggapi sangat positif oleh pemerintah kita. Jadi kita cukup bahagia lah ya, maksudnya dengan kondisi saat ini akselerasinya tumbuh gitu ya, terlihat dari setahun terakhir. Dan juga tadi ketentuan kayak misalnya harus menggunakan TKDN dulu jadi obstacle. Nah, tapi pemerintah kembali lagi tuh mereview lagi regulasi yang sudah ada. Apakah dengan regulasi yang kemarin tidak berjalan ini mau tetap bertahan? Kan nggak mungkin. Nah, dengan adanya permen baru, ada permen 11, ada permen 34 dari Kemenperin, permen 11 dari SDM, itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk bagaimana mengakselerate penggunaan lokal konten di Indonesia seperti itu. Dan dengan percentage yang sekarang lebih kecil, itu mampu mengadopsi gitu ya penggunaan TKDN jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Aku masih penasaran nih, ada industri pabrik yang memang pabriknya besar sehingga punya atap yang banyak untuk membangun panel surya gitu. Kalau pabriknya kecil gimana Mbak? Atau berapa sih keekonomian, minimal berapa luasan untuk membangun panel surya itu supaya ekonomis buat pabrik tersebut gitu? Sebetulnya ada dua hal, jadi antara ekonomis sama ada kewajiban seperti itu. Jadi beberapa memang walaupun space-nya mereka kecil, mereka tetap mau membangun karena mereka sudah punya komitmen. Nah, jadi itu udah dua hal yang berbeda gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong-ngomong keekonomian, itu paling ekonomis memang di atas 300 kilowatt peak seperti itu. Jadi angkanya ya bisa dirasa ada memberikan semacam manfaat lah ya. Tapi kalau misalnya dilihatnya cuma dari sisi bahwa kita sudah ada komitmen, itu tetap harus dijalankan. Biasanya kan kadang-kadang memang ada perusahaan-perusahaan memang yang membutuhkan komitmen-komitmen tertentu dalam rangka janji mereka kepada misalnya contohnya tadi adalah dari sisi buyer seperti itu kan. Nah, jadi kurang lebih demikian Mbak Retno. Luasannya berapa minimal? 300? Kalau 300 berarti mungkin kira-kira sekitar 3.000 sampai 4.000 meter square dari sisi atapnya. Iya. Oke, kalau kita bicara soal dekarbonisasi industri ya, kan ada beberapa strategi juga ya. Selain tadi pasang di atap, juga ada yang sekarang sedang dikejar oleh pemerintah, yaitu masang panel surya apung di beberapa waduk gitu ya. Dan juga ada proyek besar juga tuh yang sedang menunggu di Batam. Ya kan, ada di beberapa pulau yang akan dipasang dan kemungkinan tuh ya mungkin ini regulasinya belum jadi, akan diekspor ke Singapura barangkali ya. Nah, kira-kira dari berbagai strategi itu yang efisien saat ini yang mana, dan kira-kira mana yang harus kita dorong nih, Mbak Mada, Mas Daniel? Pas banget, bulan lalu saya ke Batam dan saya ngobrol-ngobrol juga terkait floating solar panel ini dan ekspornya ke Singapura. Memang secara regulasi atau secara industri juga belum ada case study-nya di Indonesia, sehingga pemerintah dan investor juga masih mencari cara ya bagaimana membuat ini mulus dan keekonomiannya juga masuk ke Indonesia gitu. Namun yang perlu kita lihat juga bahwa di Indonesia sendiri itu masih besar demand-nya gitu ya. Kalau kita berfokus untuk mengekspor gitu, padahal di negara sendiri juga masih banyak kebutuhan gitu ya untuk energi bersih gitu. Kenapa gak kita utamakan dulu untuk, terutama di Kota Batam ya. Di Kota Batam ini sangat butuh sebenarnya renewable energy karena potensi energinya itu cuma dari energi surya, nggak ada mikrohidro, nggak ada biomass dan lain-lain. Jadi menurut saya pribadi sayang sebenarnya kalau kita ekspor ke Singapura. Bahkan industri-industri di Batam masih banyak yang pakai batu bara gitu. Dan kita bisa transisi nih ke energi surya seperti itu. Jadi mestinya dioptimalkan untuk industri kita sendiri gitu ya. Dan tadi juga sempat dibilang bahwa
marketnya juga sudah mulai menggeliat nih, bahwa kemarin saya datang ke satu kawasan industri di Batam yang baru dibuat khusus untuk perusahaan-perusahaan yang mau hijau, yang mau menunjukkan bahwa dia hijau ke investor dan ke buyer. Jadi perusahaan industrial park itu juga dapat sertifikasi dari Singapura, sertifikasi hijau, dan itu dengan cara itulah mereka memarketingkan industrial parknya ke perusahaan-perusahaan supaya ayo jadi tenan kami, dan itu yang sedang kita coba inisiasi kerjasama juga dengan SETI. Dipasang di mana itu, Mas? Nah, kalau Surya biasanya industrial park juga punya beberapa reservoir atau waduk lah ya istilahnya. Nah, itu juga bisa dibuat PLTS terapung walaupun tidak besar skalanya seperti yang di Cirata gitu ya. Atau yang kedua pastinya di atap pabrik gitu. Dan yang ketiga tidak hanya Surya, dan banyak lagi solusi-solusi lain yang juga kita explore seperti district cooling dan heating, di mana di situ kita menyediakan heating, penghangat, dan juga cooling, pendingin yang sifatnya sentral. Jadi semuanya terpusat. Nanti ketika ada tenan yang butuh, tinggal disalurkan oleh pemilik kawasan industrinya. Jadi nggak masing-masing pabrik beli cooling sendiri, beli heater sendiri, sehingga nanti ekonominya juga lebih rendah. Seperti itu. Berarti hemat. Perlu storage sendiri tuh? Pemilik kawasan industrinya perlu pengelola. Dia yang mengelola dan jadi sumber revenue lagi bagi si pemilik kawasan industri. Jadi lebih efisien, nggak perlu masing-masing perusahaan punya storage sendiri-sendiri ya? Betul, itu idenya seperti itu. Itu yang sedang dikembangkan. Menarik tuh ya. Tapi mungkin menambahkan gitu ya, mungkin ada sedikit perbedaan insight ya dari asosiasi kami gitu ya mengenai cross border atau ekspor listrik ini ya. Jadi kita melihat kenapa kalau dari asosiasi kita justru mendukung malahan. Nah, jadi kita malah mendukung karena apa? Oke, pemenuhan kebutuhan lokal pasti kita harus penuhi terlebih dahulu. Memang tadi Mas Daniel sampaikan ada benarnya gitu ya. Tapi kalau melihat bahwa kita, jadi asosiasi kami itu salah satu tugasnya juga kita mau visi atau misi kita adalah demand creation. Nah, kenapa kita memerlukan demand creation? Karena kalau Pak Presiden bilang bahwa kita harus melakukan hilirisasi, kita berarti melakukan manufacturing, artinya kita harus memiliki demand yang cukup dulu. Nah, demand yang cukup itu caranya seperti apa? Gitu. Jadi solusinya adalah salah satunya adalah project cross border ini. Karena memang size-nya cukup besar, itu bisa antara 2 sampai 8 gigawatt yang saat ini dikomitmenkan. Artinya pada saat nanti ada proyek tersebut berjalan, otomatis industri akan tumbuh di sini. Industri tumbuh, pasti keekonomiannya naik ya. Artinya dari sisi ada green job, kemudian juga ada economic development. Ya kalau kita berharap bahwa ada kenaikan pertumbuhan ekonomi negara kita sampai 8%, kita berharap melalui transisi energi ini. Itu yang pertama. Terus kemudian selain mengenai cross border, kita juga mendorong penggunaan green data center. Seperti kita tahu bahwa sekarang semua serba AI, semua serba orang pakai ya handphone, gadget lah ya, atau device-device yang smart, dan itu membutuhkan data center yang cukup besar. Saat ini asosiasi kami juga mendorong penggunaan renewable energy pada green data center, yaitu untuk kita dapat meng-create demand agar industri yang lain bisa tumbuh seperti itu. Dan lagi pemerintah dalam hal ini untuk mengakomodir hal tersebut, sekarang memang ada peraturan yang tadi yang rencananya akan segera diimplementasikan itu gitu ya, bahwa pemakaian sendiri penggunaannya boleh dari floating, ground mounted, juga rooftop, karena mengakomodir industri supaya mereka bisa menggunakan energi bersih dalam size yang lebih besar seperti itu. Dan sekarang lagi prosesnya lagi mau diatur seperti itu. Dan satu lagi yang menarik dari cross border itu harganya lebih menarik ya Mbak ya? Iya, lebih mahal. Pastinya. Singapura ya. Makanya yang punya bisnis ini langsung menunggu-nunggu ini kapan ini jadi ini. Karena bisa 2 kali lipat kayaknya beda harganya Mbak ya. Iya. Beda harga jual listrik PLTS yang dalam negeri ketika diekspor ke Singapura ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal PLTS nih, gue jadi keinget Mbak yang kasus dulu itu. Jadi ada sempat tarik-tarikan ya antara calon pemasang PLTS, terutama yang atap, dengan PLN pada saat itu. Nah, ini agak seru nih. Nggak tahu nih apakah udah selesai atau belum nih. Jadi
dulu ketika pemasang mau masang, mereka kalau misalnya ada kelebihan listrik yang tidak terpakai, itu harus ditebus oleh PLN. Tapi kemudian PLN-nya nggak mau. Dan ini kemudian jadi ya tarik-tarikan yang sangat alot dan sedikit menghambat penetrasi PLTS. Nah, hari ini apakah sudah solve masalah tersebut? Sudah. Okay. Jadi makanya saya memang jadi ketua asosiasi baru 1 tahun terakhir ini gitu ya. Tapi alhamdulillah hubungan asosiasi dengan stakeholder di sini adalah SDM pastinya sebagai regulator dan juga PLN gitu ya sebagai national grid itu sangat baik gitu. Jadi udah tidak ada lagi yang namanya yaitu kayak gontok-gontokan dulu kayak gimana, bahkan sekarang PLN sangat-sangat mensupport gitu. Jadi salah satu contohnya kayak pas kita bilang bahwa kuota kurang nih karena ternyata animonya besar. Jadi PLN langsung berkoordinasi juga dengan EBTKE melihat animo seperti ini bagaimana. Jadi pada saat 30 Juni kemarin Pak Menteri tiba-tiba mengeluarkan Capman lah ya, keputusan Menteri yang meningkatkan kuota. Padahal harusnya belum saatnya nih, tapi sudah dikeluarkan. Bisa jadi nambah ya? Betul sekali. Nah, jadi itu sebetulnya adalah hal baik ya, sinyal yang baik dari pemerintah dan juga PLN itu sendiri gitu bahwa sudah tidak ada lagi tuh yang isu-isu yang kayak kemarin sempat ya rame. Kesannya kalau misalnya jualan PLTS revenue-nya kurang. Seperti itu dulu sempat kan. Revenue PLN-nya berkurang. Iya, kan dulu sempat ada isu-isu seperti itu. Alhamdulillah sekarang udah tidak ada lagi. Dan di siang hari bisa pasang 100%. Tapi di luar urusan ekspor impor ini, gue sempat dengar nih Nam. Yeah. Jadi PLN itu kan punya anak perusahaan yang masang juga, masang membangkit surya atap juga gitu. Anggota IC juga ya? Iya. Anggota IC juga. Itu ada gimana kompetisinya tuh? Karena dengan penggunaan kuota ini Mbak Retno, jadi ya first come first serve. Jadi tidak ada pembeda walaupun misalnya kita bilang anak perusahaan. Semuanya pas lagi war bareng aja gitu. Ya aku tahu kan karena aku memantau ya proses-proses war ini. Jadi kan kita tuh biasanya war tuh di tanggal 1 Januari atau 1 Juli. Jadi biasanya jam 00.01 kita udah mulai nih semuanya ramai, dan saya juga mantau lah untuk jam-jam mungkin 3 jam 4 jam pertama gitu kali itu dini hari gitu ya. Dan bisa saya cek nih ada kesulitan enggak, ada problem apa enggak dan lain sebagainya. Dan so far smooth. Dan kalau melihat komposisi sebetulnya ya di antara developer yang lain malah mungkin justru size-nya lebih besar daripada yang anak perusahaan sendiri. Jadi artinya apa? Ada fair play di sini, first come first serve itu terjadi seperti itu. Jadi tergantung mana layanan terbaik kepada calon pelanggan itu yang akan masuk ya. Sebetulnya bukan seperti itu Mas, tapi itu pada saat pengambilan kuota. Saat pengambilan kuota. Karena kan kemarin pasti ada aja lah ya di awal-awal kuota ini berjalan kan pasti iyalah nanti kalau anak perusahaan dia bisa dapat lebih banyak. Nyatanya tidak terjadi demikian gitu. Artinya semua yang memang bisa untuk mengambil kuota lebih cepat, lebih banyak, punya customer lebih besar, ya bisa terjadi gitu, tidak hanya berhubungan sama. Tapi sebelum mengambil kuota dia harus mengamankan jumlah customer yang akan dia pasang. Betul sekali. Masalahnya kan approval perizinan ada di PLN. Jadi apakah ada ya tadi fairness-nya gitu? Iya. PLN terhadap anak perusahaan dengan perusahaan-perusahaan player yang lain gitu. Sejauh ini saya lihat fairness-nya tetap terjadi gitu ya. Karena tadi saya sampaikan gitu, kalau dipikir seperti itu harusnya anak perusahaan PLN jauh lebih besar secara kuota. Tapi nyatanya enggak. Malah justru anggota kita yang lain kan. Jadi kita ngelihat nih siapa aja pemain-pemain besar. Alhamdulillah top 5 Indonesia anggota kami semua gitu ya. Sehingga bisa melihat lah di mana posisi masing-masing, dan terlihat sangat jelas di situ bahwa walaupun dia sebagai anak perusahaan tapi tidak mendapat kayak semacam perlakuan khusus lah seperti itu. Iya. Jadi anak usaha PLN harus lebih jago nih nyari konsumennya Mbak. Sebagai mantan top 5 nih, saya merasakan juga. Sebagai mantan top 5. Merasakan gimana serunya war jam 1 pagi, 12 pagi gitu. Kenapa di jam 1 pagi tuh Mas? Memang aturan seperti itu. Jadi jam 12.0001. Jadi jam 12 tank ganti hari 1 Juli dan 1 Januari. Bayangin tahun baru kita buka PLN Mobile dan submit. Itu pernah saya alami juga tuh waktu itu. Jadi submit kuota. Jadi siapa cepat, dan ada strategi juga ya daerah-daerah mana yang kuotanya lebih banyak.
yang kita fokuskan gitu, dan industri-industri yang secara bagi developer lebih strategis kita lebih utamakan juga. Jadi ada juga strategi-strategi developer untuk gimana mengamankan kuota itu. Demand terbesar masih Jakarta atau Jamali, Jawa, Madura, Bali. Oke. Dan itu yang jadi project fokus dari project SETI juga. Gimana kita meningkatkan demand, meningkatkan kuota gitu ya PLTS di Jamali, dan kita sedang melaksanakan studi itu bekerjasama juga ya dengan member dari ISC. Kita juga lagi menggali sebenarnya berapa sih kuota PLTS yang ideal yang bisa kita propose nantinya ke pemerintah, dan nanti pemerintah memberikan rekomendasi ke PLN, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan jumlah kuota yang lebih fair dan lebih adil sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ya, kita dari tadi sudah bicara soal dekarbonisasi industri, baik yang masuk di grid ataupun yang tidak ya. Nah, cuman kayaknya ada yang luput nih dari dekarbonisasi industri, yaitu yang captive gitu. Captive PLTU. Jadi industri-industri yang ada misalnya hilirisasi dan segala macam, mereka masih dibolehkan membakar batu bara gitu ya. Dan ada pengecualian di sana. Kalau menurut Mbak Mada, Mas Daniel, apakah captive-nya itu mungkin bisa diganti dengan PLTS begitu? Iya, betul. Jadi kita saat ini berkomunikasi aktif lah ya Mas Anam untuk hal tersebut. Makanya kita bilang kan transisi ya sebetulnya. Jadi memang untuk serta-merta untuk shutdown PLTU memang cukup berat gitu ya. Namun kita menambah porsi nih. PLTS kebetulan sifatnya PLTS itu kan expandable ya, karena dia sifatnya kan modular ya. Nah jadi itu memang ada kayak semacam planning. Oh misalnya tahun di awal pasang berapa dulu, terus nanti menambah seperti itu. Karena dengan sifat intermittensinya PLTS itu sendiri, maka dia harus memang memiliki kalau kita bilang pembangkit yang sifatnya itu continuous gitu. Nah, kalau misalnya kita mau mengurangi dari jumlah penggunaan PLTU-nya itu sendiri, maka kita harus mempersiapkan baterai, contohnya gitu ya. Nah, saat ini harga baterai masih terbilang cukup mahal, sehingga kalau misalnya diimplementasikan sekarang dalam jumlah besar, itu akan membebani biaya investasi dari industri itu sendiri. Makanya menurut saya saat ini sangat arif, bukannya walaupun kami ini penggiat gitu ya dari sisi pengen kemana-mana kalau pengen gitu, tapi kita juga harus realistis gitu. Jadi kenapa kita juga secara IC ini kita berkolaborasi baik gitu dengan asosiasi-asosiasi yang masih fosil juga gitu ya, karena memang untuk membahas kapan sih PLTS bisa masuk lebih besar dan kapan mereka bisa berkurang seperti itu. Dan cara-cara lain selain surya ya, misalnya ada sih cara-cara lain yang lebih yang bisa dieksplor juga, walaupun memang pembangkit tenaga surya memang pastinya top of mind ya, yang sedang dieksplor oleh pemerintah dan juga sektor industri. Gimana caranya batu bara dicampur, bukan bensin dioplos ya, tapi batu bara dicampur dengan biomasa yang namanya co-firing. Jadi ada opsi seperti itu juga gitu ya. Lalu ada opsi lain yang juga mungkin di Indonesia belum ada, tapi di beberapa negara lain untuk mengganti captive batu bara dengan cara small modular reactor nuklir gitu ya. Walaupun kontroversial di Indonesia, tapi kalau belajar dari negara barat, itu juga salah satu case study yang bisa kita explore untuk mengurangi penggunaan PLTU captive. Ya. Pertanyaan penutup dari saya nih, apakah kita butuh regulasi yang mewajibkan industri untuk melakukan dekarbonisasi? Perlu dan tidak perlu. Karena kalau saat ini sudah berjalan, dan itu biasanya dorongan dari market. Nah, kalau mungkin dari sisi perlunya adalah bagaimana untuk memastikan proses atau roadmap-nya itu berjalan. Mungkin dari sisi situ, karena kalau misalnya mereka sendiri per hari ini yang mendorong justru dari market kan. Jadi tanpa diregulate pun mereka sudah mau melakukan gitu Mas Anam. Nah cuman kalau tata caranya supaya smooth dan lain sebagainya, nah mungkin itu yang perlu diregulate. Mungkin itu dari Setuju dengan Mamada. Dan tentang regulasi selalu pastinya tentang stick and carrot ya. Gimana kita menyeimbangkan antara insentif dan juga disinsentif dari peraturan tersebut gitu ya. Dan bagaimana SETI di sini berusaha untuk menjadi partner Kementerian ESDM melalui EBTKE juga untuk mendorong para industri untuk dekarbonisasi melalui policy tadi seperti itu. Menarik ya? Ada banyak cara ternyata strategi untuk melakukan dekarbonisasi industri ini. Dan ternyata nggak
mahal juga ya. Tapi justru menguntungkan tadi, selain sebagai kepentingan portfolio perusahaan tersebut gitu. Rasanya cukup ya Nam, udah panjang lebar. Terima kasih untuk Mbak Mada dan Mas Daniel gitu atas penjelasannya yang panjang lebar tadi. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa.